Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu kembali setelah salat zuhur berjamaah. Kita sempatkan waktu kita untuk menunaikan kewajiban kita zuhur dan kewajiban kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan di tengah kesibukan kita tetap mengingat Allah. Ini ciri dari orang-orang yang beriman dan mencintai Allah. Fadkuruni azkurkum washkuruli fala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah. Fadkuruni azkurkum. Aku akan ingat kalian. Washkuruli, syukurlah padaku, fala takfurun. Ingat kepada Allah itu bukan hanya sekedar dengan lisan. Bahkan ingat kepada Allah dalam hal keadaan mengingat Allah terkadang lebih besar daripada hanya ingat sekedar lisan. Ingat sekedar lisan itu lisan yang berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pahalanya besar. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ingat secara lisan. Bahkan ingat secara lisan kepada Allah, secara lisan kita mengingatnya menyebabkan Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Tapi ada ingat kepada Allah lebih besar daripada ingat dengan lisan. Inilah ingat dengan perbuatan, hal. Ketika sibuk-sibuknya kerja, lagi fokus-fokusnya kerja, lihat jam. 11:30 lewat, udah mau zuhur. Langsung berangkat ke masjid. Itu ingat yang paling besar. Maka Allah katakan ketika berkaitan dengan sholat, walidzikrillahil akbar. Salat itu adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Karena bukan hanya zikir lisan, tapi zikir ingat kepada Allah dalam keadaan berhenti dari kesibukan untuk mengingat Allah, maka itu salah satu zikir yang paling besar. Maka duduknya kita pula dalam majelis itu termasuk zikir kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini masih berkaitan dengan zikir. Jadi kita jangan menafsirkan zikir itu hanya dengan lisan. Dengan perbuatan pun zikir. Majelis taklim zikir. Salat itu zikir yang paling akbar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi raudhin min riyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah SAW, jika kalian lewat dari taman-taman surga mampir. Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasulullah mengatakan majlis zikir. Majlis zikir. Dijelaskan oleh para ulama, majlis zikir yang dimaksud adalah majlis Al-Quran, majlis hadis, majlis ilmu agama. Jadi duduk belajar ilmu agama juga termasuk zikir. Bahkan dikatakan taman dari taman-taman surga. Maka ulama mengatakan barang siapa
yang tidak pernah mampir ke taman surga di dunia, maka sulit bagi dia untuk mampir surga akhirat. Di mana taman surga dunia? Majelis ilmu, majelis zikir. Ada juga yang berpendapat raudhah itu raudhahnya Rasulullah. Raudhah kan taman. Kenapa dikatakan raudhahnya Rasulullah itu taman dan taman-taman surga? Karena di zaman Rasulullah SAW, di tempat itulah Rasulullah bermajelis dan menimba ilmu bersama para sahabat. Maka dikatakan raudhahnya Rasulullah itu taman-taman surga. Kita duduk sambil belajar Al-Quran, belajar hadis, ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada orang-orang yang zikir? Fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Apa yang dimaksud aku akan ingat kepada kalian? Allah akan mengijabah doanya. Allah akan memenuhi permintaannya. Allah akan cepat respon kepada permasalahannya. Karena dia biasa memanggil dan ingat kepada Allah, sehingga Allah akan merespon dengan lebih baik. Beda dengan orang yang jarang zikir atau tidak zikir, tidak ingat kepada Allah. Allah pun akan melupakan dia sebagaimana dia melupakan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, falamma nasiyallahu fanasiyahum. Ketika mereka lupa kepada Allah, mereka lalai. Lupa di sini maksudnya lalai, melupakan Allah, enggak peduli dengan perintah Allah, fanasiyahum. Allah pun lupakan mereka. Apa yang dimaksud Allah melupakan mereka? Allah acuhkan permintaan mereka. Allah biarkan mereka dalam permasalahan mereka. Allah tidak tolong mereka dalam kesulitan mereka. Allah biarkan mereka dalam dirinya sendiri. Zikir artinya mengingat. Lalai, lengah, itu lupa. Zikir kepada Allah bukan hanya dengan lisan, tapi zikir dengan perbuatan. Jadi tidak bisa zikir sholat itu diganti dengan zikir lisan, gak bisa. Contoh lain dalam Al-Quran, ya, ketika Allah berfirman pada surat surat Al-Jum'ah, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, kata Allah. Jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, segeralah zikir kepada Allah. Apa maksud zikir ayat ini? Sholat Jumat. Jadi sholat itu zikir yang terbesar. Kalau kita zikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Sholat zikir, majelis ilmu juga zikir, ingat kepada Allah, maka orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sebutkan dalam ayat yang lain, adz-dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang banyak zikir kepada Allah dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan, maghfirat wa ajran 'azima, dan Allah sediakan bagi mereka pahala yang sangat besar. Kita masuk kepada pembahasan kita terakhir, kita membahas tentang kokohnya seorang mukmin ketika kematian datang. Orang mukmin kokohnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hari ini Imam Ibnu Qayyim membahas pembahasan yang lain, khalaqal Adam, penciptaan Adam. Dia di sini berbicara tentang hikmah-hikmah penciptaan Adam. Kenapa Adam diakhirkan dari seluruh makhluk? Berkata Imam Ibnu Qayyim, kana awwal makhluqatil qalam liyaktuba maqadiru qabla kauniha. Kata Imam Ibnu Qayyim, makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Agar pena itu menulis segala kejadian dan takdir alam semesta sebelum diciptakan. Jadi sebelum diciptakan, alam ini sudah tertulis apa yang akan terjadi di dalamnya. Jadi sebelum diciptakannya manusia, 50.000 tahun sebelum penciptaan kita, udah ditulis
diri kita rinci. Sebelum ditulis alam ini semua, bahkan sebelum ditulis tentang pohon, bahkan daun yang jatuh di pohon, kapan jatuh dan di mana jatuhnya sudah ditulis sebelum diciptakan alam semesta. Penulisan ini perlu diperhatikan, Pak. Karena orang kadang-kadang salah memahami tulisan ini. Yang ditulis itu apa, Ustaz? Yang ditulis itu apa yang akan terjadi? Kalau begitu pertanyaannya, kalau yang ditulis itu sudah ada sebelum kejadian ada, ya perhatikan, mungkinkah kejadian yang akan ada bertentangan dengan yang ditulis? Apa jawabannya, Pak? Gak mungkin. Kalau yang ditulis salah, berbeda dengan kejadian, berarti penulisan tadi gak sempurna. Oke, pertanyaan berikutnya yang lebih dalam. Kalau penulisan lebih ada, kemudian alam datang setelahnya, dan alam tidak akan mungkin bertentangan dengan yang ditulis, apakah tulisan itu memaksa alam untuk melakukannya? Apa jawabannya, Pak? Tulisan mungkin gak berbeda dengan penciptaan? Tidak. Berarti tercipta sesuai tulisan. Apakah tulisan ini memaksakan untuk terjadi apa yang diciptakan? Kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain, Pak, udah tertulis kita. Apa jawabannya, Pak? Yang tertulis itu bukan sebuah skenario yang wajib kita kerjakan. Tapi yang tertulis itu tidak akan mungkin berubah, dia pasti benar karena yang tertulis adalah ilmu Allah. Apa bedanya ilmu dengan pemaksaan? Apa bedanya ilmu dengan pemaksaan? Bedanya, ilmu itu tertulis, kita berbicara dengan bahwasannya makhluk yang pertama kali diciptakan kan kolam, pena. Pena ini menulis. Yang tertulis itu adalah ilmu, bukan paksaan, karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi Allah tahu secara rinci, maka Allah tulis dengan kolamnya. Dan apa yang Allah tahu tidak akan pernah mungkin salah. Saya akan analogikan, ini pernah saya analogikan sekali lagi. Ini berkaitan tulisan takdir dengan penciptaan. Saya pernah umpamakan ini beberapa kali. Saya pulang ke rumah. Saya bilang pulang ke rumah saya bawa coklat, permen, es krim. 3 saya bawa. Coklat, permen, es krim. Begitu saya bawa pulang ke rumah, saya punya anak rumah 3 juga. Saya udah tulis di dalam sebuah tulisan saya. Coklat, anak yang nomor 1 ngambil. Es krim, anak nomor 2 ambil. Permen, anak nomor 3 ambil. Sudah saya tulis nih, Pak, tapi belum terjadi. Begitu saya pulang, saya taruh di meja tuh makanan. Betul, coklat diambil sama anak yang pertama, es krim diambil sama anak yang kedua, permen diambil sama anak yang ketiga. Mirip seperti apa yang saya tulis. Pertanyaannya, tulisan saya memaksa mereka atau tidak? Lalu apa yang saya tulis? Prediksi pengetahuan saya. Dari mana saya tahu? Ya anak saya. Jajan sama saya, setiap hari ketemu saya tahu keinginan dia apa. Tapi mungkinkah prediksi saya salah? Mungkin, karena saya manusia, keterbatasan ilmu. Kita itu makhluk Allah. Allah yang ciptakan. Mungkinkah Allah tidak tahu keinginan kita? Gak mungkin. Allah tahu keinginan kita. Allah tahu hasrat kita. Allah tahu apa yang akan kita pilih dalam hidup. Maka Allah tulis itu. Yang Allah tulis padahal belum diciptakan, tapi Allah tahu kalau diciptakan dia akan itu. Itu namanya kolam, penulisan. Itulah takdir.
Jadi takdir yang tertulis itu bukan sebuah paksaan, tapi sebuah ilmu pengetahuan Allah apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan ilmu itu tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah dihapus. Jadi kalau ditanya, pencatatan yang di Lauhul Mahfuz mungkin berubah nggak, Ustaz? Nggak mungkin berubah. Loh, gimana katanya kalau kita doa, rezeki kita dipanjangkan. Kalau kita silaturahmi, umur kita dipanjangkan. Sekarang yang tertulis kita dipanjangkan atau dipendekkan, Ustaz? Ini pertanyaan lagi. Maka yang tertulis adalah apa yang Allah tahu tentang yang akan kau kerjakan. Kalau kau doa, yang tertulis adalah doa dan kau akan diberikan rizki. Kalau kau silaturahmi, yang tertulis adalah silaturahmi dan kau akan panjang umurnya gara-gara silaturahmi. Tapi ada sebabnya semua, ada sebab akibat dan Allah tahu apa yang akan kita pilih dari sebab tadi. Maka itu manusia dikasih pilihan. Tapi pilihan kita di bawah kehendak Allah. Ini pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah menciptakan makhluk yang pertama kali adalah pena untuk menulis semua takdir sebelum semua diciptakan. Jadi penciptaan itu, makhluk itu diciptakan setelah semuanya setelah dicatat. Maka ketika malaikat kan berkata malaikat, ya Allah kenapa kau ingin ciptakan di muka bumi ini khalifah? Nanti mereka merusak di muka bumi. Malaikat seolah-olah mengatakan akan merusak mereka di muka bumi. Sementara Allah sudah tahu bahwasannya tidak merusak. Maka Allah uji dengan nama-nama, malaikat dikasih ilmu dengan nama-namanya, Adam dikasih ilmu dengan nama-namanya. Ternyata Adam bisa menjawabnya, malaikat mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu kecuali yang telah kau kabarkan. Lalu setelah itu Allah katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Setelah Adam bisa membuktikan, dia bisa menjawab apa yang Allah inginkan. Dan Allah jadikan Adam adalah makhluk yang terakhir diciptakan. Ya, dari sisi jenis. Jenis manusia itu terakhir diciptakan. Jadi kalau ditanya sekarang, manusia sama jin siapa yang pertama kali diciptakan? Jin, karena manusia terakhir diciptakan. Dari inilah para ulama berdalil ketika malaikat mengatakan, ya Allah kenapa kau ingin ciptakan sesuatu yang merusak di muka bumi? Dari mana malaikat tahu kalau diciptakan Adam akan merusak? Karena sebelumnya telah diciptakan makhluk yang mirip manusia yang namanya jin, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, walaupun sebagian orang ada yang berdalil bukan, karena sebelum manusia diciptakan udah ada dinosaurus katanya, yang merusak di muka bumi. Ya Allah alam. Yang jelas manusia adalah jenis makhluk yang terakhir diciptakan. Lalu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa manusia atau Adam makhluk yang terakhir diciptakan, apa hikmahnya? Ini yang diingin dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bab ini. Pertama, di antara hikmahnya Allah ciptakan alam semesta ini, lalu Allah ciptakan Adam di yang terakhir atau manusia yang terakhir karena Allah ingin mempersiapkan tempat tinggal bagi Adam sebelum dia tinggal di sana. Maka tempatnya dulu disiapkan, baru yang menghuni datang setelahnya. Alam ini disediakan, langit dan bumi disediakan untuk Adam sebagai persiapan sebelum Adam datang. Ya. Yang kedua, anna ghayatul lati khuliqa li ajliha ma siwa min as-samawati wal ardi wasyamsu wal qamaru wal birru wal bahr. Diciptakannya Adam oleh Allah adalah tujuan diciptakannya semua makhluk yang lain. Seperti langit, bumi, matahari, bulan, laut, daratan, semuanya diciptakan dikarenakan Adam. Jadi, diciptakannya Adam adalah tujuan diciptakannya semua makhluk. Kenapa sih diciptakan makhluk itu? Karena sebagai fasilitas yang Allah ciptakan untuk Adam. Allah ciptakan pohon, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tanah, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan. Semuanya fasilitas
yang Allah sediakan untuk Adam. Karena Adam akan diberikan sebuah tugas. Jadi agar tugas itu sempurna, Adam dikasih fasilitas yang bisa menyempurnakan tugasnya. Matahari dikasih sesuai panasnya. Bumi dikasih sesuai kelembapannya. Langit diberikan sesuai dengan fungsinya. Malam datang setelah siang, semua disesuaikan dengan kebutuhan Adam. Jadi semua diciptakan ini untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, Allah yang menciptakan bagi kalian semua di muka bumi ini untuk kalian semua. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dapatkan di muka bumi ini, Allah ciptakan untuk kita. Untuk manusia, untuk Adam. Yang ketiga, penciptaan yang paling hebat adalah yang mampu mengakhiri pekerjaannya. Artinya, anna ahdaqal sana' yahtamu amaluhu bihasani. Pekerjaan yang paling sempurna itu biasanya ditutupi dengan akhir yang paling sempurna, dengan terbaiknya, dengan puncaknya. Sebagaimana pekerjaan awal itu cuman pondasi dan asasnya. Segala sesuatu yang dibuat, pembuatan pertama itu pasti bukan inti dari pembuatan, itu cuman dasarnya. Kapan pembuatan itu sempurna? Di akhir. Maka Adam diakhirkan karena dia yang paling sempurna dan menyempurnakan alam semesta ini. Langit, bumi, itu sebagai asasnya. Yang keempat, an-nufus muttali'atun ila nihayati wal akhirat daiman. Yang keempat, kenapa Adam diakhirkan? Karena semua jiwa itu menginginkan melihat hasil atau bagian yang terakhir. Maka itu, ketika Musa bertemu dengan Fir'aun, lalu bertemu dengan sihir-sihirnya Fir'aun, apa yang dikatakan Musa? Alqama antum mulqun. Kata Musa kepada tukang sihirnya Fir'aun, lemparkanlah apa yang kamu lemparkan. Biarkan mereka kerjakan dulu. Musa belakangan. Begitu mereka sudah menunjukkan kehebatan mereka, melemparkan tongkat-tongkat mereka, Musa belakangan melemparkan tongkat. Ternyata tongkat Musa yang belakangan memakan semua tongkat-tongkat mereka. Karena yang terakhir itu biasanya yang paling ditunggu. Apa yang dilakukan Musa itu yang paling ditunggu. Maka di sini Adam pun diakhirkan karena ini yang paling ditunggu. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kitab dan para nabi dari umat-umat sebelumnya di zaman yang terakhir. Contoh Nabi Muhammad. Sebelumnya ada kitab Taurat, sebelumnya ada Injil, sebelumnya ada para nabi. Tapi yang paling sempurna itu yang paling belakangan. Quran yang paling sempurna, nabi yang paling sempurna pun Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling akhir itu adalah yang paling sempurna. Inilah hikmah kenapa Adam diakhirkan. Karena dia makhluk yang paling sempurna di antara yang lain. Maka dari itu, dikatakan nihayatu akmal min bidayah. Akhir itu adalah penyempurna dari awal penciptaan. Faka min baina qaulul malik lir rasul iqra fa yaqulu ma ana biqari fa baina qala ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum. Maka itu Allah mengatakan ketika awal turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Ini awal turun. Begitu akhir turun ayat Al-Quran, Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti ayat yang terakhir itu telah sempurna. Menunjukkan yang didatangkan terakhir itu adalah kesempurnaan. Adam diakhirkan karena dia menutupi kesempurnaan alam. Ini hikmahnya. Yang keenam, kenapa Adam diakhirkan? Dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Allah menghimpun semua unsur tersebar di jagat raya ini dalam diri Nabi Adam. Maka Adam laksana miniatur alam semesta yang menggambarkan alam sesungguhnya. Masya Allah. Katanya begini. Allah menggabungkan semua yang ada di alam ini di dalam tubuh Adam. Seolah-olah Adam ini sebagai miniatur semua alam semesta. Coba, Pak. Ini rambut yang ditumbuh di kepala kita ini jenis apa sih, Pak? Dia bisa berpanjang, dia bisa tumbuh seperti rumput. Rumput bukan dia? Bukan. Dia bulu. Tapi dia tumbuh seperti pepohonan di dalam tubuh kita. Kulit kita seperti tanah. Kadang kering, kadang basah, kadang lembab. Badan kita ini bagaikan miniatur alam. Tulang itu batu atau tanah, Pak. Tulang mirip dengan batu. Rambut mirip dengan pohon. Kulit mirip dengan tanah. Jadi tubuh kita ini belum lagi pengaturan yang begitu hebat dalam tubuh kita. Jantung nggak pernah lalai dalam bekerja. Empedu tidak pernah lalai dalam bekerja. Semuanya sirkulasinya sesuai dengan alam. Alam pun sirkulasinya baik. Ada malam, ada siang, ada bulan, berputarnya matahari. Sirkulasinya baik. Dalam tubuh Bani Adam, dalam tubuh Adam itu menunjukkan besaran alam semesta ini. Dalam tubuh Adam itu adalah miniatur dari semua alam semesta. Alam ini ada gaib, alam ini ada dhahir. Manusia pun ada gaib, ada dhahir. Di mana roh kita? Adakah kedokteran yang bisa memastikan di mana roh? Potong tangan bisa mati. Apakah rohnya di tangan? Tidak. Besok dipotong leher bisa mati. Jadi roh di leher atau di tangan? Ternyata roh itu gaib. Alam ini pun seperti itu. Ada yang dhahir, ada yang gaib. Di dalam tubuh kita ada yang dhahir, ada yang gaib. Jadi tubuh Bani Adam, kata Imam Ibnu Qayyim, seolah-olah miniatur alam semesta. Yang ketujuh, kenapa Adam diciptakan terakhir? Karena Nabi Adam adalah intisari dari alam semesta. Oleh sebab itu, Allah ciptakan setelah menciptakan alam semesta. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan alam semesta ini? Untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang memikul tanggung jawab beribadah kepada Allah? Apakah batu? Batu gak punya tanggung jawab beribadah kepada Allah. Apakah hewan? Hewan gak punya tanggung jawab beribadah kepada Allah. Apakah matahari? Tidak. Alam semesta ini Allah ciptakan untuk menunjukkan kebesaran Allah dan Allah diibadahi. Ternyata Adamlah yang memikul tugas ini. Maka dia sebagai intisari dari penciptaan alam. Kalau ditanya sekarang, kenapa Allah ciptakan bintang-bintang, jutaan bintang di galaksi, sementara Adam nggak tinggal di situ? Apa jawabannya, Pak? Kalau ditanya lagi, apakah mungkin alam-alam semesta itu, yang galaksi, planet-planet itu, ada Adam dan makhluk yang lain yang kita nggak tahu, manusia yang lain? Maka jawabannya nggak ada, Pak. Karena kalau ada, harusnya ada nabi yang lain. Karena Allah tidak akan mungkin menciptakan manusia tanpa diutus nabi. Diutusnya nabi itu adalah sebuah hikmah dan keharusan. Tidak mungkin diberikan tanggung jawab kalau tidak diajari dengan nabi. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kenapa Allah ciptakan alam ini? Kita kan nggak tinggal di planet. Tapi Allah sampai ciptakan galaksi yang begitu besar, apa fungsinya? Subhanallah. Banyak fungsinya. Salah satunya ketika kau kagum dengan galaksi yang begitu besar, Allah ingin mendekatkan kepada pikiran kita, makhluk dia saja besar, bagaimana lagi dengan yang menciptakannya? Ada nggak orang yang ilmu pengetahuan sekarang mengingkari kebesaran planet, Pak? Kebesaran galaksi? Ada nggak? Semakin mereka melihat, semakin mereka kagum. Kan Allah katakan di Quran, ya kan? Kata Allah dalam surat Al-Mulk itu,
Berulang-ulanglah kau lihat alam semesta ini. Semakin kau lihat alam semesta ini berulang-ulang, kau semakin kagum. Tidak ada satupun yang cacat dalam alam semesta ini. Jadi semakin orang mempelajari kehebatan alam, dia akan semakin kagum dengan alam. Yang harusnya kalau dengan alam yang diciptakan dia kagum, yang menciptakannya pasti harus lebih pantas dikagumi. Kalau kita mau berbicara tentang seberapa besar Allah, jangan berbicara tentang yang menciptakan. Bicaralah kau terhadap makhluknya. Seberapa besar alam semesta ini. Ada yang bisa jawab? Sampai hari ini gak ada yang bisa jawab, Pak. Sampai hari ini peneliti tidak bisa menjawab seberapa besar alam ini. Kalau makhluknya saja tidak bisa dipastikan berapa besarnya, apakah mungkin yang diciptakan, makhluk yang diciptakan lebih besar daripada pencipta? Gak mungkin. Maka betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya Allah Subhanahu, betapa kecilnya kita. Kita yang kecil ini betapa membangkangnya kepada Allah. Maksiat, ngelawan, malas, congkak, angkuh. Bahkan terkadang iblis lebih kalah daripada manusia. Iblis mengakui Allah Tuhan. Firaun bilang dia Tuhan, ya subhanallah. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, kata Firaun. Iblis nggak pernah deklarasi itu. Iblis cuma mengatakan, ya Allah kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Aku nggak mau sujud kepada Adam karena dari tanah. Tapi dia ngaku Allah penciptanya. Kalau manusia, Firaun bilang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Padahal dibanding bumi saja kita nggak ada apa-apanya. Dibanding bumi ini, sekecil apa kita dibanding bumi, Pak? Di bumi ini dibanding matahari, betapa kecilnya bumi ini dibanding matahari. Matahari dibanding galaksi, betapa kecilnya matahari. Galaksi dibanding alam semesta, bagaikan debu. Ya subhanallah, kalau begitu sebesar apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kita bilang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka Allah mengharamkan orang yang congkak. Allah mengharamkan orang yang sombong. Kenapa? Tidak mengenal siapa dirinya. Kalau dia mengenal satu sifat saja, yang maha besar, itu belum berbicara yang maha kaya, yang maha indah, yang maha baik, yang maha besar. Udah gak pantas manusia sombong, angkuh, congkak, merasa kuat. Karena di hadapan Allah yang maha besar. Berikutnya, maka katanya di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, khulasatul wujud thamaratuh. Adam ini intisari dari penciptaan manusia. Fanasibu an yakuna khalqu ba'dal mawjudat. Maka sangat sesuai dia diciptakan setelah semuanya ada. Jadi jagoan datang belakangan nih, karena dia yang akan diberikan tanggung jawab. Dikasih tanggung jawab kepada langit untuk ibadah kepada Allah, dikasih tanggung jawab kepada bumi untuk ibadah kepada Allah. Semuanya ngangkat tangan. Fa'abaina, mereka nggak mau mengikul tanggung jawab ini. Siapa yang memikul tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah? Adam. Adam yang diberikan tanggung jawab. Anna min karamati ala khalqi an hayya. Di antara salah satu bukti kemuliaan Adam di hadapan Allah, dia menyediakan terlebih dahulu semua kemaslahatan, keperluan, sarana dan prasarana hidupnya. Dengan sekedar mengangkat kepalanya, semua kebutuhan tersebut telah tersedia di hadapannya. Masya Allah. Semua udah disediakan buat kita, itu kemuliaan. Untuk apa? Pertanyaannya, kenapa Allah mudahkan seperti itu? Oksigen sudah ada, darah kita mengalir secara sempurna, minum juga ada, semua sudah ada, kebutuhan kita semua ada. Untuk apa? Agar kita bisa sempurna menjalankan tugas. Bukan kita malah lalai dalam tugas, Pak. Bapak ditugasin di kantor, pergi keluar kota, sama kantor dikasih tiket, dikasih voucher hotel, dikasih duit saku. Tujuannya supaya apa, Pak? Tugasnya selesai, udah dikasih tiket, kasih hotel, kasih voucher, malah poyah-poyah, kerjaannya nggak selesai. Ini benar nggak orang kayak begini? Nggak benar. Allah ciptakan buat kita pun sama. Untuk menyelesaikan tugas kita. Apa tugas kita?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Jadi fasilitas Allah yang Allah berikan kepada kita beraneka ragam. Ada yang dimudahkan, ada yang dilapangkan, ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit. Tapi yang jelas itu adalah fasilitas menyempurnakan ibadah. Kalau dikasih fasilitas malah tidak disempurnakan tugasnya, itu bukan orang yang amanah. Dikasih fasilitas mudah sama Allah, nggak pernah mau haji. Lah buat apa Allah kasih fasilitas kalau kamu nggak mau haji? Dikasih sehat sama Allah, nggak pernah puasa Ramadan, padahal fasilitas Allah kasih. Dikasih sehat, dikasih waktu luang sama Allah, bisa dia pergi ke masjid, bisa dia sholat 5 waktu, ada waktu luangnya, tapi nggak mau dia gunakan. Ini namanya dikasih fasilitas tidak digunakan sebagaimana tugas. Nah, kalau Bapak tadi, saya kembalikan lagi, kalau Bapak sebagai pengambil keputusan, ketika Bapak mengutus salah satu anggota Bapak dan Bapak fasilitasi dengan segala kebutuhan dia, tapi dia nggak mengerjakan tugas dengan baik, apa yang pantas buat dia, Pak? Ya pasti ESP, Ustaz. Begitu lagi mah ya udah, selesai aja dia. Apalagi kita, manusia kan kesabarannya tipis. Yang nggak salah aja bisa jadi salah, apalagi yang salah pasti lebih salah. Allah Maha Pemaaf, dikasih waktu. Dikasih waktu berapa lama, Ustaz? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dikasih waktu 60 tahun supaya taubat sama Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala dengan sekali 2 kali salah kita langsung Allah hentikan kita, Pak? Enggak. Kadang-kadang dikasih waktu panjang. Dikasih waktu panjang sama Allah, belum balik sama Allah. Allah kasih nikmat, Allah baikin dia. Permintaannya dikasih, doanya dikasih, hidup dilapangkan. Mau nggak dia balik sama Allah? Ternyata dikasih nikmat nggak balik-balik juga. Kasih sakit dikit deh, berubah hidupnya, kasih sakit. Masih ingat nggak sama Allah? Belum ingat juga, kasih sakit. Dikasih masalah yang lain, supaya dia ingat sama Allah. Kehidupan dia, naik turun kehidupan, kesulitan, kelapangan, pelajaran hidup, tujuannya satu, mau kembali sama Allah enggak? Dilembutin enggak mau, dikerasin enggak mau, apalagi yang harus Allah berikan peringatan kepadamu. Dikasih waktu juga sudah banyak. Maka itu, a'dzarallah mura'an, Rasulullah mengatakan Allah tidak kasih uzur kepada orang yang 60 tahun tetap maksiat. Kenapa, Pak? Karena semua pengalaman hidup pernah dia coba. Sempit pernah, lapang pernah, susah pernah, sakit pernah, sehat pernah. Tapi kok semua ini nggak jadi pelajaran? Harus apa lagi yang dikasih ke dia? A'dzarallah mura'an, Allah nggak kasih uzur lagi dia. Karena kehidupan itu pada hakikatnya mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Ada orang yang dilapangkan, ingat kembali kepada Allah, saya dilapangkan. Ada orang yang disulitkan, ingat kembali kepada Allah. Ya semua itu tergantung keadaan, tapi yang jelas keadaan manusia itu adalah cara Allah mengingatkan manusia bahwasannya kita punya tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Qayyim, atau sebelum terakhir yang ke-9, Allah ingin menunjukkan bahwa Adam lebih mulia dan lebih utama daripada semua makhluk atau ciptaannya. Maka itu semua makhluk lain diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan Adam. Para malaikat berkata, Rabb kami mampu menciptakan apapun yang dikehendaki, namun dia tidak akan menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia di sisinya daripada kami. Akan tetapi tatkala Allah menciptakan Adam, lalu para malaikat itu diperintahkan untuk sujud kepadanya, maka tampaklah keutamaan dan kemuliaan Adam dibanding mereka dari segi ilmu dan pengetahuan. Ini maksudnya gini, Pak. Pertanyaan, mana lebih mulia, Adam atau malaikat? Adam? Maka Allah ciptakan Adam belakangan. Malaikat nggak pernah dosa. Adam berbuat dosa tidak? Berbuat dosa. Maka jawabannya para ulama mengatakan secara jenis mungkin bisa jadi manusia lebih mulia. Kenapa? Karena manusia berbuat taat harus memerangi kemalasan dan nafsu dirinya. Malaikat berbuat taat
Karena memang sudah seperti air yang mengalir, tidak akan mungkin naik ke atas. Ikutin saja alurnya. Kita untuk taat kan harus perang batin dulu, Pak. Maka ketaatan kita butuh perjuangan. Maka ketaatan kita dari satu sisi bisa lebih mulia daripada ketaatan malaikat. Kita bisa puasa karena ada lapar. Bagaimana dengan puasanya yang tidak pernah lapar? Mulia nggak puasa orang yang nggak pernah lapar? Ya, namanya nggak pernah lapar, Ustaz. Mulia nggak puasanya orang yang nggak punya syahwat? Ya memang dia nggak punya syahwat, Ustaz. Dari jenis ini memang manusia lebih mulia karena dia menjadi ibadah karena setelah ada pertikaian dalam dirinya. Malaikat menjadi mulia karena dia tinggal mengikuti air yang mengalir tanpa ada penghalang bagi dirinya. Tapi manusia bisa lebih jelek daripada iblis. Tadi kita bilang Fir'aun sama iblis lebih congkak mana, Pak? Fir'aun. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih alam, dikasih ilmu, sampai Nabi datang ke dia menunjukkan kebesaran Tuhannya. Fir'aun sampai bilang, ya Musa, kalau kau betul-betul Nabi, tunjukkan kekuasaan Tuhanmu. Sampai dimakan semua tongkat-tongkat tukang sihir, sampai tukang sihir pun sujud kepada Tuhannya Musa. Yang tadinya tukang sihir dibangga-banggakan oleh Fir'aun, aku punya tukang sihir hebat, kau bisa kalahkan dia. Ternyata tukang sihir pun masuk Islam. Dengan segala bukti kebesaran Tuhan ini kepada Fir'aun, dia dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih hati, mata kepalanya menyaksikan kebesaran Tuhan. Tetap dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ya subhanallah, betapa congkaknya. Maka secara jenis, secara umum, manusia bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Maka Allah katakan pada malaikat, sujudlah kepada Adam. Tetapi secara individu, manusia bisa lebih jelek daripada iblis. Secara individu. Sebagaimana Fir'aun lebih jelek daripada, mungkin lebih jelek daripada iblis. Berikutnya, yang ke-10, mengingat Allah memulai penciptaan alam ini dengan menciptakan pena. Maka Allah mengakhirinya dengan hal yang paling sesuai dengannya, yaitu manusia. Sebab pena adalah alat untuk menuntut ilmu, sedangkan berilmu itu adalah manusia. Pena itu cuma alat yang menggunakannya manusia, maka penggunaannya manusia diakhirkan. Inilah hikmah kenapa Allah akhirkan penciptaan Adam di antara seluruh penciptaan makhluk yang lain. Mungkin ini saja yang kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.